Saudara, mengapa harus faham firman Allah? Ya, saudara, Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ayo kita baca ayatnya. 1, 2. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Beri tepuk tangan yang meriah. Saudara, tanpa pengurapan minyak, tanpa firman Tuhan, gak mungkin saya bisa sempurna, gak mungkin saudara bisa sempurna. Walaupun kita tadi baru aja nyadar ada syaraf neuron 40.000 kira-kira pada jantung kita yang harus mengimbangi kalau diminta. Kalau kita mengabaikan, kita bilang stop perasaan, gak usah bicara. Pokoknya aku mau begini, aku harus dia kejam sama aku harus lebih kejam. Jadi kita membungkam syaraf pikir neuron dari hati kita. Sehingga kita bekerja hanya dengan otak. Saudara, dan kita pasti menjadi kriminal, penjahat. Ya, saudara, baik melanggar hukum maupun istimewa melanggar hukum Tuhan dalam hidup kita. Itu sebab Tuhan memberikan penyeimbang pada hati kita, supaya hati kita bicara yang keras. Kalau kamu mikir begini terus, pikiranmu kotor terus, pikiranmu terus soal duit, pikiranmu soal aku harus balas dendam, pikiranmu tentang aku harus meraih dengan cara apapun, kamu akan masuk neraka. Itu pasti suara hati sanubari kita. Tetapi tergantung sama orang ini, saudara. Dia mau mentaati, mau tunduk pada suara hatinya yang baik atau tidak. Pagi ini Tuhan mengajar saya dan saudara supaya pikiran dan perasaan kita, emosi kita dibaharui. Dan lihat, hari ini saudara mengambil keputusan yang baik. Besok Tuhan akan melakukan pekerjaan yang besar dalam hidup saudara. Dan tidak ada yang mustahil bagi saudara. Kenapa kita selalu ada yang mustahil? Mentok sana, terbentur di sana, jalan buntu di sini. Ya, karena kita tidak mau dengar-dengaran pada suara Allah. Saudara, itu sebab mulai pagi ini, katakan mulai pagi ini, saya menuju kesempurnaan. Dengan taat pada firman dan Roh Kudus. Pada suara hati yang benar. Mulai pagi ini. Amin. Saudara, saya perlu menjelaskan. Dari ayat tersebut, saudara, ada kata dari bahasa Greka atau Yunani yang penting sekali. Ya, saudara, saya tidak bisa bahasa Yunani atau Ibrani. Tetapi untuk ayat yang harus saya periksa, maka saya menggunakan Alkitab yang dikompil, yang disusun oleh Spiros Zodhiates. Dia adalah seorang profesor doktor ilmu bahasa-bahasa Alkitab dari Yunani, saudara. Dan dipakai oleh Tuhan bersama dengan puluhan pakar Alkitab, pakar bahasa. Dari bahasa Aramik yang kuno banget di zaman Abraham. Ya, saudara, dia memimpin puluhan ahli bahasa. Dan dia menyusun Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saudara, dari bahasa aslinya yang dijelaskan secara apa adat istiadat pada waktu itu. Keadaan zaman pada waktu itu. Sehingga kita sekarang membacanya, kita merasa bahwa Tuhan itu begitu hebat. Dari bahasa. Karena ternyata ada bahasa yang dipergunakan hanya untuk Allah. Dan bahasa yang dipergunakan untuk umum. Ya, saudara. Dari Zodhiates ini saya belajar banyak mengenai bagaimana ayat-ayat Alkitab itu ternyata artinya itu dalam sekali. Sudah pasti semua bahasa yang lain diterjemahkan secara letterlek, secara hurufiah. Ya, saudara. Bahkan secara harafiah.
tetapi tidak mendalam. Nah, dari Spiros Zodhiates pada kamusnya pada nomor 5046 ditulis tentang teleos. Teleos berarti full grown, goal, purpose, adult. Kita Indonesia menggunakan kata sempurna. Wah, terus banyak orang Indonesia, juga orang Inggris, perfect, menolaknya dan berkata, enggak mungkin aku perfect, enggak mungkin aku sempurna, kan aku masih ada di dunia. Benar juga dia bilang. Kenapa? Karena dia tidak tahu kata asli daripada sempurna yang dipakai di dalam Alkitab kita. Ya saudara, ternyata ada kata teleos yang berarti pertumbuhan yang penuh, full grown. Ya, kemudian goal, pencapaian tujuan, purpose, tujuan, dan adult, dewasa. Nah, setelah kita mengetahui 4 makna dari kata teleos, maka kita mulai reda dan mulai paham. Oh, kalau begitu aku pasti bisa. Menurut saudara bisa enggak dengan 4 full grown, goal, purpose, adult? Menurut saudara bisa enggak kita mencapai? Bisa. Itu sebab pendalaman Alkitab itu penting. Seorang pengkhotbah itu penting. Menyampaikan kebenaran firman dari ilmu etimologi, sintaksis, dari bahasa asli Alkitab. Sebab kalau hanya disampaikan firman, apalagi disertai dengan guyonan, dengan segala macam, kita menghina firman yang sangat mulia. Itu keluar dari mulut Allah. Dan itu harus dituliskan oleh para hamba Tuhan, nabi, rasul yang ditunjuk oleh Tuhan. Gak sembarangan. Tetapi mereka itu ditunjuk oleh Tuhan supaya mereka itu bisa mengungkap isi hati Tuhan. Kalau saya dan saudara bisa menangkap isi hati Allah dalam hidup kita, lalu kita menjalaninya dalam hidup ini, saya yakin kita menuju pada kesempurnaan. Ya apa tidak? Iya. Tapi karena kita ini nggak tahu, nggak ada yang kasih tahu, nggak ngerti, maka kita berkata, Tuhan, please, ditimbang perintahmu ini bahwa kami nggak mungkin sempurna. Sama seperti engkau, itu sungguh mustahil. Saudara, itu sebab anak-anak Tuhan, kita perlu menggunakan apa yang menjadi standar Alkitab. Oh, sempurna itu selama saya hidup di dunia, saya bisa. Karena saya akan bertumbuh dengan penuh di dalam rohani. Katakan bertumbuh dengan penuh di dalam rohani. Saya pasti bisa. Bila saya mau. Udah gitu, ragu-ragu kan? Udah gitu, dibantu Roh Kudus, saya pasti bisa bertumbuh penuh dalam nama Yesus. Pagi ini, maka besok pagi Tuhan melakukan mujizat. Amin. I must tell you the truth of the Bible and all the commandments and promises of God in this Bible, in this book. If we obey to everything that God spoken to us, and we receive it in faith, and we have the Spirit to do everything that God has commanded to us, then God will send His Holy Spirit. The authority of God from the kingdom of God will come enter our heart, our mind, so that we can do everything. And we are entering the full grown of God. We are just not a little child, but we are growing up until the full grown of God. Jadi di sini kita melihat bahwa betapa pentingnya orang menurut firman. Saudara, saya menurut firman, saya nggak berat. Tuhan memimpin saya. Anakku, mulai ke atas. Ya Tuhan, hamba mulai ke atas. Terus anakku, kamu harus mencapai teleos. Saudara, saya hanya ngikutin aja. Saudara hanya ngikutin.
Jangan sampai absen, tidak ngikutin. Jangan sampai saudara skip, saudara lewatin. Kelihatannya terlalu berat Tuhan. Kalau hamba harus bertumbuh di dalam rohani terus, kapan hamba ini bisa senang-senang di dalam dosa? Nah, ini bisikan siapa? Iblis. Iblis membisikin kita, kamu itu hidup di dunia cuma sekali. Terus kamu mau sok suci, kamu mau sok benar. Kapan kamu mengicipi semua kesenangan dunia? Saudara, itu sebab banyak anak-anak Tuhan menolak permintaan Tuhan dari Matius 5:48 ini. Kenapa? Karena merasa tidak sanggup. Saudara. Jadi kalau saya dan saudara mengerti tentang balance yang Tuhan beri, penyeimbang yang Tuhan beri dalam hidup kita, maka kita besar hati. Oh Tuhan, kalau begitu gak terlalu berat deh. Karena kata teleos berarti full grown. Oke, hamba mau bertumbuh. Sambil hamba dapat keuntungannya. Hamba dibangun, dikasih biaya. Saudara, umpamakan saudara sedang mau dibangunkan gedung yang bagus untuk tempat kediaman saudara, untuk toko saudara, untuk kantor saudara. Bayangkan, dia yang membiayai, teleos. Saudara, goal, saudara akan mencapai pada tujuan saudara. Purpose, saudara akan mempunyai maksud yang benar di hadapan Tuhan. Ketika saudara berdoa, iblis memasukkan maksud tidak baik. Saudara berkata, Tuhan beri berkat, hamba kekurangan uang, hamba kekurangan modal. Iblis bisikin, bagus, doa yang bagus. Ntar kalau kamu sudah dikasih uang, ya kita main-main dalam dosa. Kita menjelajah dunia, kesenangan duniawi. Terus doamu bagus, pasti dikabulkan oleh Tuhan. Nah Tuhan, saya mau tanya, Tuhan ngerti apa enggak? Ngerti. Apa yang saya dan Anda ketika kita mengangkat tangan dan memohon permintaan yang baik, tetapi ditunggangi oleh bisikan iblis untuk kita melakukan yang tidak baik, yang berdosa. Maka Tuhan pasti dalam seketika dia akan cut kita. Gak bakal tak kasih uang. Gak bakal tak sembuhkan. Gak bakal tak kasih jabatan. Gak bakal ada promotion bagimu. Gak bakal kau mendapatkan kesuksesan. Stop sampai di situ. Gak ada terjadi full grown. Bertumbuh penuh, gak ada. Goal, gak ada. Karena tujuannya salah. Saudara, sehingga kita tidak menjadi adult, kita tidak menjadi dewasa, tapi kita menjadi stunting. Kita menjadi kerdil terus menerus. Bagaimana kata sempurna bisa dipenuhkan di sini? Ya saudara, ada 4 unsur untuk membentuk satu keadaan sempurna di mata Tuhan. Itu sebab anak-anak Tuhan, kenapa saya selalu bilang, 1, jangan banyak mulut. Orang yang banyak mulut itu tidak ada berkatnya. Tak kasih tahu. Bukan saya yang bilang, Alkitab yang bilang. Kalau mulutmu suci, aku akan memberi makan pada mulutmu. Itu lihat. Ya. Kedua, biarlah kita tulus di hadapan Tuhan. Gak usah muka 2, mukanya 1 saja kepada Tuhan. Maka saudara dipilih oleh Tuhan. Saudara dijadikan orang yang pilihan. Kenapa saya sangat merindukan saudara jemaat ini? Sebelum saya mati, saudara mendapatkan anugerah mujizat Tuhan. Jasmani, rohani, material, keuangan, kesegaran, kebahagiaan, kesuksesan. Kenapa saya ngotot ini? Dan saya mengajarkan ajaran yang cukup keras. Karena saya ingin 1, saudara mati masuk sorga. 2, sebelum saudara meninggal, saudara harus menikmati beberapa perjanjian-perjanjian Allah dalam hidup saudara. Harus. Jangan engkau meninggal dalam kemenyesalan, kekecewaan, merasa gak bisa ngejar semuanya. Gak ada yang dapat aku ini. Semua gagal, semua batal, semua gugur. Saya gak mau. Sebelum saudara meninggal, saudara harus mengalami segala perbuatan baik, mujizat dari Tuhan,
pembukaan jalan, dan apapun yang mustahil dalam pikiran saudara akan dijadikan. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. That's why I have to say to you so clearly and strongly that while you are living here on this side of heaven, you have to prepare your heart, your mind, your being, your existence before God, so that He will do something great in your life. When the last time you pray to God, kapan terakhir kali saudara berdoa kepadanya, bahwa saudara meminta sesuatu that you want from Him, just only the great and wonderful things. Yes, you can get it from God. Kalau saudara terakhir kalinya memohon kepada Tuhan hal yang besar, yang saudara nggak mampu, yang saya nggak mampu, ada berita baik pagi ini. Bila saudara ingin sempurna, Bapa di sorga, if you are willing to be perfect before the eyes of God, then God the Father will send the Holy Spirit and give you all the anointing to become strong and to achieve so many things from heaven in your life while you are living on this side of heaven. Itu sebab tidak ada satu orang yang ditolak oleh Tuhan kalau dia ingin sempurna. Siapa yang ingin sempurna? Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Angkat tangan kanan saudara tinggi-tinggi, taruh tangan kiri pada jantung, katakan bersama saya, terima kasih Bapa, mulai pagi ini, hamba jelas bahwa hamba bisa sempurna. Karena hamba tahu Engkau tidak mempersulit, justru mempermudah, sehingga sebelum mati, hamba berkenan penuh di hadapan-Mu. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, saya kembali pada nomor 5046 dari Alkitab Sodiates. Saudara, kata teleos ini diambil dari kata telos. Kata telos berarti bayi, macet, kerdil. Ya saudara, dari kata telos ini kita tahu bahwa, wah kelihatannya aku aslinya telos deh. Makanya Tuhan bilang, karena kamu telos, kamu harus teleos. Katakan, karena saya telos, saya harus teleos. Beri tepuk tangan bagi dia. Dan Yesus menegur ini. Kita tetap bayi, kanak-kanak terus. Kita kerdil di bidang rohani, kita nggak mau melayani Tuhan, atau kita melayani Tuhan dengan maksud yang salah. Saudara, apa yang terjadi dengan hidup kita? Yang terjadi dengan hidup kita adalah bagaimana Tuhan stop. Dan Tuhan mulai mengalihkan pandangan dari kita kepada orang-orang yang sadar dan mau hidup menuju pada kesempurnaan. Itu sebab pelajaran firman ini sangat penting sekali supaya kita terdorong dan ngerti dan paham. Ini maksud Tuhan. Aku datang dari rumah, dari kerjaan, dari waktu istirahat, dari sport, olahraga. Aku datang ke Gereja Panembahan, ke rumah Tuhan. Aku terhubung dengan live streaming, dengan hambanya. Ini hanya dengan satu maksud. Supaya aku boleh sempurna. Sementara aku dibangun, aku belum mendapatkan full grown. Tapi aku sudah menuju ke sana. Dia membiayai. Dia menjamin. Dia mengadakan. Dia melakukan mujizat. Dia menyembuhkan. Dia memberikan keteguhan pada jiwaku dan pada pikiranku, dan pada perasaanku. Dia menyucikan aku. Coba. Saya terus jadi berubah, bukan karena saya, bukan karena saudara. Sifat kita manusia sama. Semua katakan, tetapi karena anugerah. Ketika Tuhan melihat hati saya, Dia mengutus
bala bantuan untuk saya bisa hidup sempurna sesuai kehendaknya. Amin. Saudara yang kekasih, dan itu hebat. Jadi saya sangat merindukan saudara ini semuanya berhasil, diberkati berkelimpahan, hidup happy, dan benar di hadapan Tuhan. Amin. Katakan, saya harus mengaminkan. Maka saya akan menuju ke sana. Bila saya menuju ke sana, hidup saya sangat wow. Beri tepuk tangan. Saudara, saya perlu menjelaskan juga mengenai soal kata kesempurnaan. Ini tosok baline, kontroversial daripada pikiran manusia duniawi. Asal aku beramal, aku nggak nyakitin orang, aku tidak merugikan orang, aku pasti baik, aku pasti diterima oleh Dia yang ada di sono. Ya, nah, kesempurnaan tidak ada padanannya dengan segala stereotip, dengan segala unsur, dan segala paradigma, definisi dari dunia. Kesempurnaan ini cuma milik Tuhan. Tidak ada satu produsen alat rumah tangga ataupun obat yang boleh mengklaim bahwa hasil karya atau hasil inovasinya, hasil penelitiannya sempurna. Nggak ada. Semua pada ngakuin, sebentar aku launch ini, obat yang hebat ini, pasti sainganku akan keluarkan yang lebih bagus. Jadi daripada aku malu besoknya kalau aku bilang ini obat paling bagus, ini obat paling sempurna, mending aku nggak mau pakai narasi itu. Aku tidak mau pakai kata-kata itu. Aku tahu di dunia tidak ada sempurna. Nah, ini orang duniawi sangat paham. Orang rohani, katakan sebagai orang rohani, saya pahamnya bila Tuhan membantu saya, Roh Kudus, firman Allah, pengurapan minyak, perjamuan kudus, pendalaman Alkitab, semua membantu saya, pasti saya sempurna. Amin. Jadi besar hati ya, saya dan Anda harus besar hati. Jangan melihat kelemahan kita, begitu sifat dari teleos, dari Tuhan, ada pada kita. Saudara, kita akan mengalahkan sifat telos. Asli saya, asli saudara. Asli Adam dan Eva ketika sudah jatuh dalam dosa. Sebelumnya mereka teleos. Setelah dosa mereka jatuh dalam telos. Telos. Saudara. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara ya, untuk kita selalu memandang, supaya memandang kepada Tuhan, bergantung kepada kuasanya. Sekali lagi saya mau tanya, dalam sehari berapa banyak kali saudara mengangkat dua tangan dan menyembah Tuhan di rumah saudara, di kantor saudara, di kendaraan saudara, dimanapun saudara berada, berapa kali saudara mengangkat tangan? Itu menunjukkan bahwa saudara sangat tergantung kepada Tuhan. Tuhan jatuh hati kepada saudara. Itu sebab jangan pernah merasa bahwa kita bisa hidup sendiri. Hidup kita hanya tergantung kepada, setiap detik kita tergantung pada kasih karunia Dia. Supaya kita menuju pada teleos, menuju pada full grow, dan menuju pada goal. Kita ada pada purpose. Dan kita becoming an adult. Kita menjadi seorang yang dewasa. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara yang kekasih, God's perfection is absolute. Kesempurnaan Allah adalah absolut. Ya. Man's is relative.
Tetapi manusia punya kesempurnaan itu relatif. Jadi relatif tuh, ya deh gak apa-apa, asal kamu ke sana ya, oke, no problem, gak apa-apa. Ya asal kamu sudah belajar ini, ya gak apa-apa lah. Perkara hasilnya kamu dapat jelek, no problem asal kamu sudah belajar. Itu relatif. Ya, saudara, kamu kok bisa dapat 100? Aku cuma dapat 70 nilainya. Iya deh, relatif. Aku juga masih termasuk orang yang pintar seperti kamu. Itu relatif. Gak bisa dipegang, saudara. Hanya ancer-ancer aja. Jangan jadi orang yang relatif. Jadi orang yang absolut. Orang apa? Tuhan paling suka. Orang yang berkata, aku gini-gini juga rohani kok, juga melayani Tuhan. Aku begini juga ini dan itu segala macam. Dia bicara secara normatif yang relatif. Dia tidak berani bicara yang exactly, yang absolut kepada Tuhan. Makanya Tuhan juga mundur dari orang kayak begini. Kamu juga gak bisa total, kamu juga gak bisa absolut kepadaku. Gimana kau memaksa aku melakukan yang absolut? Melakukan yang maksimal. Sorry. Ada banyak anakku di seluruh dunia yang menunjukkan keabsolutannya kepadaku. Menunjukkan kesungguhannya. Tidak relatif tapi absolut. Saya berharap jemaat Kristus Penebus absolut kepada Tuhan. Untungnya siapa? Pendeta Anda? Enggak. Saya cuma senang aja dari jarak jauh melihat saudara, wow banget. Diberkati, dibukai jalan, mujizat terjadi. Selalu langganan keajaiban dari Tuhan. Saya cuma senang dan terharu saja. Saudara yang mengicipi, saudara yang makan, saudara yang menikmati. Hidup saudara yang sehat dan bugar. Kebahagiaan ada pada keluarga dan pribadi saudara. Saya cuma dari jauh meneteskan air mata terharu. Mengangkat tangan saya dan bersyukur kepada Tuhan. Setiap keluarga dan setiap saudara yang diberkati luar biasa. Yang disembuhkan dengan mujizat. Yang dibukai jalan. Yang dipromosikan oleh Tuhan. Saya cuma dari jauh saja. Itu sebab kalau saudara taat pada apa yang saya sampaikan. Saudara tidak mirang-miring main mata dengan pengajaran firman. Saudara absolut dengan Tuhan. Saya berani jamin. Hidup saudara luar biasa. Semua ucapkan terima kasih dengan suara yang nyaring. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara, terimalah damai, sejahtera dan anugerah yang turun dari takhta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang Maha Esa dan Maha Tunggal adanya. Memberkati rumah tangga dan mata pencaharian saudara, studi pelajaran segala usia, perjuangan hidup, dan segala masa depan yang gemilang diberi oleh Bapa di sorga. Korban kolektif saudara dihargai, teristimewa, segala pengembalian persepuluhan saudara, sesuai dengan janji pada Kejadian 14, ayat 18-20, sesuai dengan janji pada Maliaki 3, ayat 8 dan 10, sesuai dengan janji pada Ibrani 7 ayat 1-10. Kembalikan pada saudara luar biasa. Sampai lumbung-lumbung saudara penuh sesak. Demikian kata firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.